Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Awal pekan, ya kan? Tanggal tua, harus penuh semangat. Dimana juga hari ini merupakan awal dari seluruh kegiatan aktivitas. Yang mana nantinya Apa Kabar Indonesia Pagi tentunya juga akan melihat bagaimana arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Jakarta pada pagi hari. Tentunya di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini kami memiliki sejumlah informasi menarik. Salah satunya adalah bagaimana kasus ijazah palsu Joko Widodo yang telah memasuki babak baru, di mana pihak UGM sendiri juga telah buka suara yang menjamin bahwa ijazah milik Joko Widodo ini asli. Bagaimana kemudian tanggapan dari pihak Roy Suryo CS yang masih menginginkan dari Bapak Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah aslinya? Tentunya akan kita bahas seluruhnya di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Filbus Yonaso dan juga rekan saya ada Maria Segaf nanti akan hadir untuk menyapa Anda pagi hari ini. Dan tentunya kami akan melihat dulu, memberikan seluruh informasi menarik pada pagi hari ini yang akan kami buka juga. Ini ada berita 3 orang pekerja yang sedang membongkar sebuah bangunan di lokasi gusuran di kota Cilegon, Banten. Kemudian justru tertimpa dinding. 2 diantaranya tewas, sementara 1 lainnya mengalami luka serius. Jumlah korban ada 3 pemirsa, merupakan warga Pasir Urih, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang yang diminta oleh pemilik bangunan ini untuk membongkar lokasi tersebut karena sedang dilakukan penggusuran. Akibat bangunan yang diduga rapuh, korban pun tertimpa dinding saat sedang melakukan pembongkaran, di mana kedua korban yang tertimpa ini langsung meninggal dunia di tempat, sedangkan 1 korban lainnya mengalami luka serius. Warga yang berada di kawasan gusuran ini pun langsung mengevakuasi ketiga korban dan membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilegon, di mana kasus kecelakaan ini juga masih didalami oleh aparat kepolisian dari Polsek Cilegon Kota. Ya, kita ke berita selanjutnya pemirsa. Bribda Alfian Maulana Sinaga, tersangka pembunuhan terhadap Putri Apriani yang ditemukan tewas mengenaskan di kamar kosnya di Indramayu, Jawa Barat, berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan kita saksikan bersama-sama pemirsa bagaimana tim Jatanras Polda Jabar ini dibantu tim Puma Polres Dompu berhasil menangkap Bribda Alfian Maulana Sinaga di Desa Huu, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Penangkapan yang dilakukan di pinggir jalan raya ini tentunya menjadi tontonan warga setempat, di mana tersangka pun tak berkutik saat petugas menyergapnya. Usai diamankan, tersangka kemudian dibawa ke Mapores Dompu NTB untuk selanjutnya diterbangkan menuju ke Polda Jabar. Sementara itu, pihak keluarga dari korban mendatangi Mapores Indramayu, Jawa Barat untuk mendesak kepolisian mempidana pelaku dengan hukuman berat. Saat ini petugas telah memeriksa 20 orang saksi guna terus mengungkap kasus ini. Masih seputar berita kriminal pemirsa, tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya malam tadi menangkap 4 aktor intelektual di balik kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang atau Kacabang BUMN Ilham Pradipta. Kita saksikan bersama-sama pemirsa bagaimana pihak kepolisian yang mengamankan para pelaku ini tentunya menjadi tontonan warga yang melintas, begitu, di mana 3 orang pelaku ditangkap di wilayah Solo, Jawa Tengah pada Jumat malam dan 1 orang ditangkap pada Sabtu sore. 3 pelaku yang ditangkap di Solo berinisial DH, YJ, dan AA. Atas keterangan mereka, tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kemudian menangkap C ini di daerah Pantai Indah Kapuk atau PIK. Sebelumnya polisi juga telah menangkap 4 pelaku eksekutor penculikan. Mereka ditangkap di Johar Baru, Jakarta Pusat dan di Bandara Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu pemirsa, suasana lokasi rumah penangkapan pelaku penganiayaan Kepala Cabang Bank BUMN di Johar, Jakarta Pusat ini terlihat sepi pasca ditangkapnya para pelaku.
Seperti yang tampak di layar kaca pemirsa, di Jalan Johar Baru 3, Johar Baru, Jakarta Pusat inilah polisi menangkap 3 pelaku penculikan dan penganiayaan kepada Kepala Kantor Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Rumah yang ditempati pelaku tampak sepi pasca penangkapan. Para pelaku baru 2 bulan tentunya ini menyewa rumah kontrakan di kawasan ini, di mana Ketua RW 08 Kelurahan Johar mengatakan para pelaku menyerahkan administrasi persyaratan sebagai warga penghuni kontrakan, dan Ketua RW setempat ini tidak menduga jika warga di kawasannya menjadi pelaku pembunuhan lantaran kerap tegur sapa dengan warga lain di permukiman. Kita ke berita lainnya pemirsa, ini Polres Padang Sidimpuan menggerebek areal pemakaman yang tentunya dijadikan sarang narkoba ini di kawasan Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Penggerebekan areal pemakaman ini berawal saat tim opsnal Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan menangkap 2 orang pelaku yang baru saja membeli narkoba jenis sabu di lokasi tersebut. Kemudian dari tangan pelaku, petugas menyita 2 paket narkotika jenis sabu, dan bermodalkan informasi dari 2 orang pelaku itu, petugas pun langsung bergerak menuju lokasi yang dijadikan sebagai sarang narkoba. Dan benar saja, di areal permakaman itu petugas menemukan gubuk yang dijadikan sebagai tempat transaksi dan menggunakan narkoba. Kita saksikan bersama-sama pemirsa juga bagaimana barang bukti yang ditemukan di areal pemakaman ini yang kemudian dijadikan oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti. Dan dari gubuk tersebut petugas menemukan berbagai barang bukti, diantaranya ada beberapa alat hisap sabu atau bong, beberapa plastik klip, dan juga beberapa barang bukti lainnya. Petugas gabungan pun kemudian memusnahkan gubuk yang sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba tersebut dengan cara dibakar. Kita ke wilayah lainnya pemirsa, seekor buaya yang diduga menewaskan Arifudin, warga lingkungan Tobaraka, Kelurahan Tobaraka, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo, yang diterkam buaya saat mandi di sungai beberapa waktu lalu. Ini kemudian buaya berhasil ditangkap oleh warga bersama seorang pawang buaya yang dibantu anggota Damkar, TNI, dan Polri. Buaya ini ditangkap setelah menerkam seorang warga saat mandi di sungai pada 14 Agustus lalu, dan beberapa bulan yang lalu juga seekor buaya menyerang dan melukai kaki seorang warga saat mencari kerang di sungai. Dan apa yang dilakukan oleh warga sekitar dibantu oleh Damkar, TNI, dan Polri ini dengan menangkap buaya agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan diserang oleh buaya ini, pemirsa. Upaya yang dilakukan berhasil, seekor buaya dengan panjang kurang lebih 4 meter ini berhasil diamankan oleh warga, dan diduga ini buaya telah menyerang dan menewaskan warga Kelurahan Tobaraka sejak awal bulan lalu. Pemirsa, lantaran diduga emosi, truk tambang ugal-ugalan langgar jam operasional ini tidak mau diarahkan putar balik oleh petugas dan warga. Bahkan truk nyaris tabrak warga dan petugas yang sedang berjaga di Jalan Raya Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah berhasil diamankan, sopir truk ini hampir menjadi bulan-bulanan warga. Ya, kita saksikan bersama-sama pemirsa bagaimana kemudian warga yang geram ini mencoba untuk menghakimi sopir truk yang ugal-ugalan setelah pihak petugas keamanan berupaya untuk mengarahkan truk untuk putar balik begitu. Sejumlah truk pengangkut batu dan pasir memang nekat ugal-ugalan melanggar jam operasi. Ini tentunya membuat petugas yang berjaga kewalahan, dan menurut keterangan warga, sopir diduga emosi lantaran tidak mau diputar balik oleh petugas dan warga hingga ugal-ugalan nyaris tabrak seorang warga yang sedang berjaga. Padahal tentunya truk ini secara jelas melanggar jam operasional.
Oh, jangan main ngebut-ngebutan, woi. Nabraknya. Warga lo pada turun dulu, jangan macam-macam sekarang lo. Lu mau nabrak? Warga pada turun dulu. Ya pemirsa, awal pekan rasanya tidak lengkap kalau kita tidak melihat arus lalu lintas pagi hari ini yang tentunya memang informasinya bahwa hari ini juga akan ada demo di sekitar kawasan DPR, bahwa kemudian bagaimana arus lalu lintas yang akan diberlakukan di sekitar kawasan DPR kita akan pantau pada pagi hari ini. Sudah ada rekan kami, ada Bribtu Eklesia yang akan mengabarkannya bagaimana di kawasan Semanggi ini terkait arus lalu lintas untuk persiapan demo hari ini. Silakan Bribtu Eklesia. Baik, terima kasih Philip dan Maria. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di awal pekan ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Selipi, Tomang maupun Grogol di jalur arteri tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan, begitu pula di arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Dan Anda tidak perlu khawatir pemirsa, dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Begitu pula di tol dalam kota pada pagi hari ini juga tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Kami menghimbau bagi seluruh pengendara pengguna jalur tol, pastikan e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrean kendaraan yang berarti celah gerbang tol. Dan terkait demo yang akan dilaksanakan di kawasan DPR saat ini, Polda Metro Jaya masih memberlakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional sesuai dengan diskresi kepolisian dan juga situasi arus lalu lintas di lapangan. Untuk saat ini belum adanya rekayasa lalu lintas yang diberlakukan, namun Anda tetap harus berhati-hati dan tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan. Dan berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1/24 jam terjadi 134 kasus laka lantas yang mengakibatkan 10 orang meninggal dunia, 21 orang luka berat, dan 196 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara, tetap patuhi aturan lalu lintas yang berlaku dan mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Philip dan juga Maria. Silakan. Bim, salah Bim, prok jadi apa? Jadi Maria Segar. Yang nganggur jangan boleh ditinggal sendirian. Cakep. Parah banget nih. Kenapa sih kamu nggak mau siaran sama aku? Bukan dong, kan jadi aku yang dikambing hitam kan ini. Astagfirullahaladzim. Kita Selamat pagi Maria. Selamat pagi. Bisa disapa dulu. Kita bagi informasi dulu boleh Oke, ya? langsung ke informasi. Nggak mau disapa dulu pemirsa nih. Langsung aja pemirsa. Langsung aja. Ada informasi terkait bagaimana aktivitas dari Wakil Presiden Gubernur. Ya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, maksud kami, yang melakukan inspeksi ke stasiun Palur di Karanganyar, Jawa Tengah, menuju ke stasiun Solo Balapan, Kota Solo, menggunakan kereta bandara. Dalam perjalanan ini, Wapres meninjau langsung progres revitalisasi 9 stasiun, di mana tidak hanya itu, Wapres juga meminta agar PT KAI meningkatkan pelayanan yang sejauh ini sudah baik. Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden Gibran juga berharap dengan adanya peningkatan pelayanan kereta dapat mendorong perekonomian di Indonesia, terutama di kawasan Solo Raya. Ada himbauan bahwa ada gerbong merokok di kereta, setuju nggak? Tidak, saya sebagai perokok pun tidak setuju. Kenapa tuh? Karena kenyamanan tetap nomor 1. Nah, itu dia. Dan sudah dibantah ya, di kereta api tidak ada kawasan asap rokok.
Ayo, diem-dieman nih, nggak ada yang baca berita. Oke, aku yang baca ya berita. Berita berikutnya akan kami hadirkan. Ini ada Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyerahkan sepenuhnya kepada pihak hukum ataupun proses hukum yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Pihak istana segera menyiapkan pengganti Wamenaker jika Noel sudah terbukti bersalah. Posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer segera diganti pasca ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Prasetyo Hadi menilai Prabowo segera menyiapkan pengganti Noel pada posisi Wamenaker. Meskipun selama 10 bulan menjabat, kiprah Noel terbilang memuaskan. Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Sebetulnya kalau kita monitor selama kurang lebih 10 bulan, kinerja di Kementerian Tenaga Kerja baik Menteri maupun Wakil Menteri cukup masuk kategori cukup memuaskan karena memang menyelesaikan banyak hal di tengah banyaknya permasalahan yang harus kita hadapi dan kita tangani. KPK menduga Noel menerima jatah pemerasan 3 miliar rupiah pada Desember 2024. Dari temuan awal, KPK, Noel juga menerima 1 unit motor Ducati. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kami hadirkan informasi dalam kasus kekerasan rumah tangga di Surabaya menyita perhatian publik. Seorang suami bahkan tega pemirsa menganiaya istrinya bertahun-tahun dan ini dilakukan bahkan di depan anak-anak mereka. Inilah rekaman kamera pemantau CCTV dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami seorang ibu muda dan viral beberapa hari ini di media sosial. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat pelaku tega menganiaya korban beberapa kali dan di waktu yang berbeda di dalam rumah mereka. Pelaku bahkan melakukan aksinya di depan anak mereka yang masih balita. Kekerasan dalam rumah tangga KDRT diduga terjadi sejak tahun 2023 hingga 2025. Kekerasan ini seringkali dipicu oleh masalah kecil dan berujung pada pertengkaran. Tak hanya kekerasan fisik, IGF juga mengalami kekerasan psikis. Ibu IGF itu sudah mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis ya. Itu sejak 2023. Terus ada juga peristiwa di 2024 yang mana pada saat itu, pada saat hamil besar terjadi kekerasan fisik dan psikisnya. Dan juga di 2025 pada saat anak keduanya lahir. Korban pun telah melaporkan perbuatan suaminya ke Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya saat ini telah mengamankan AAS yang diketahui seorang pegawai bank swasta ternama. AAS kini sedang menjalani pemeriksaan secara intensif. Memang video viral itu sudah mulai beberapa hari yang lalu ya, tapi korban baru melaporkan ke kepolisian kemarin tanggal 18 Agustus sekitar siang hari itu menjelang sore, dan saat sekarang ini kita masih melakukan penyelidikan karena baru kemarin laporannya. Saat ini ditangani di unit mana? Di unit PPA. Jadi unit PPA langsung melakukan kegiatan kepolisian seperti visum, terus meminta keterangan pelapor. Jadi masih penyelidikan. Itu aja ya. Ya. Jadi kasih dulu kesempatan kita ke pihak kepolisian untuk bekerja. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda Zainal Ashari, TV One mengabarkan.
Kita ke berita lainnya pemirsa, seorang pria membunuh kekasihnya dan menyembunyikan mayat korban dengan mengecor di dalam lubang sebuah rumah. Ini terjadi di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya ke polisi sejak beberapa hari yang lalu. Jadi seorang wanita bernama Nurmidah dilaporkan hilang oleh keluarganya pada 12 Agustus lalu. Korban yang merupakan karyawati sebuah warung sate di wilayah Labu Api asal desa Beleka, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Polisi kemudian melakukan penyidikan dan mengarah ke kekasih korban bernama Imam Hidayat. Mayat korban kemudian ditemukan dicor di dalam lubang rumah kekasihnya yang berada di kawasan perumahan Gria Perembut, Desa Parampuan, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat. Pelaku ternyata sudah menjalin asmara dengan korban cukup lama. Mengakui dirinya adalah pelaku yang menghabisi nyawa kekasihnya, bahkan juga menanam jasad korban dengan cara dicor di semen dalam sebuah lubang di rumahnya. Hal ini dilakukan oleh pelaku untuk menghilangkan jejak, dan hingga kini pengembangan kasus ini pun terus dilakukan polisi, termasuk bagaimanakah menunggu hasil otopsi jenazah serta barang bukti lain untuk mengungkap seluruh fakta di balik pembunuhan sadis. Nah, kalau tadi sudah ada aksi yang tak patut ditiru gitu ya, yang cukup sadis, dan ini pun gak kalah sadisnya. Bahkan ini videonya pun juga viral di media sosial gitu ya. Karena ada sebuah video yang pada saat itu memperlihatkan bagaimana aksi anarkis begal yang terjadi di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Ini terjadi pada 3 pagi, 3 malam begitu ya, pada tanggal 22 Agustus yang nampak begitu mencekam. Akibat kejadian ini, Maria Segaf dan pemirsa, 1 orang menjadi korban luka bacok di bagian tangan dan kaki. Seperti yang kita bisa saksikan bersama-sama pemirsa, bagaimana ini kejadian yang kemudian viral di media sosial, aksi begal begitu ya, membawa kabur motor korban. Sebenarnya yang bikin semakin takut bahwa pelaku ini tidak segan-segan untuk melukai korbannya. Nah, begitu. Kalau hanya motor yang dicuri atau dibawa oleh para pelaku, mungkin masih bisa lebih ikhlas begitu ya. Gak ikhlas juga sih sebenarnya sih. Tetap aja sih nggak ikhlas begitu. Dan inilah detik-detik aksi brutal pembegalan yang terjadi di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, di mana para pelaku yang diperkirakan lebih dari 3 orang itu begitu brutal menyerang korban yang seorang diri, dan gerombolan begal tersebut membawa senjata tajam hingga pedang panjang. Korban yang saat itu sedang mengantar orderan tiba-tiba dihadang oleh gerombolan begal dan dipaksa menyerahkan motor miliknya. Tak hanya motor, pelaku juga membawa kabur ponsel dan dompet milik korban. Karena ini kan terjadi pada pukul 3 pagi gitu ya. Memang kalau kita lihat kondisi jalannya sepi ya. Penerangannya agak kurang. Kita coba cek nanti rekan kami ya yang berada di lapangan. Kalau kondisi malam hari itu seperti apa, sesepi apa, dan juga kemudian faktor keamanan juga seperti apa, mungkin warga sekitar bisa menjelaskan. Langsung saja sudah ada rekan kami di lokasi, tepatnya di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Ada Yunike Suwandi di sana. Yunike, kalau pagi hari seperti ini, seperti apa kondisinya? Ya, selamat pagi Maria dan juga Philip. Memang ini di belakang saya tepatnya adalah lokasi dari pembegalan begitu ya, video viral yang seperti Anda katakan tadi. Dan juga memang jika digambarkan ulang bahwa korban ini melewati tempat di belakang saya, memang tentunya benar sekali yang Anda katakan bahwa lokasi pada kondisi pada malam hari atau pagi hari, dini hari pada pukul 3 yang seperti di video viral tersebut pemirsa, bahwa memang tentunya jalanan tidak seramai pagi hari ini. Namun juga pemirsa, jika digambarkan ulang kembali bahwa korban itu bisa dikatakan dikepung begitu ya oleh 5 motor, dan akhirnya kembali dikejar oleh beberapa motor lainnya yang sampai akhirnya dilakukan pembacokan, dan juga motor, ponsel, dan dompetnya juga hilang. Dan juga pemirsa, memang kami tadi sudah berusaha menemui mau mewawancara begitu ya saksi mata dari pembegalan tersebut, bahwa karena memang ini masih informasinya simpang siur begitu. Ada yang mengatakan bahwa pelaku tersebut adalah orang-orang yang setelah melakukan
aksi tawuran, ada juga yang mengatakan bahwa itu memang sedang dilakukan tawuran tapi salah target begitu Maria. Dan juga mengenai dengan hal itu tadi kami sudah mencoba untuk mencari saksi yakni orang bengkel begitu ya di sekitar sini untuk menceritakan bagaimana kejadiannya, namun ternyata kami tidak berhasil untuk menemukan si saksi tersebut. Tapi pemirsa dan juga Maria, Philip, kami juga akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan salah satu warga di sini untuk kita menanyakan ataupun mengkonfirmasi nih apakah memang jalanan ini kondisinya rawan begalkah, rawan tawurankah begitu. Kita akan mewawancara Mas Bubur di sebelah sini. Selamat pagi Mas. Pagi Kak. Dengan Mas siapa? Sunaria. Mas Sunaria. Mas ini kemarin berarti bukan menjadi saksi dari aksi pembegalan itu ya Mas ya? Sebenarnya bukan lebih ke pembegalan sih, tapi lebih ke tawuran begitu. Nah kalau yang Mas tahu, Mas kan berarti temennya Mas Bengkel yang tadi Mas katakan begitu ya, saksinya. Kalau misalnya aku nanya ke Masnya mengenai ini memang jalanannya sebelum kita tanya-tanya mengenai aksi tawuran kemarin itu, ini memang jalanan di sini memang rawan begal, rawan tawuran kah Mas? Kalau di sini sih sebenarnya udah rawan tawuran Kak. Oke. Ya, mulai dari anak sekolah, remaja begitu. Oh, oke. Tapi kalau yang kemarin Mas berarti ini pembegalan atau tawuran yang Mas tahu? Mas tahu. Kalau yang saya tahu nih ya, ini lebih ke tawuran sih kayaknya. Berarti korban itu kan dibacok, terus juga katanya handphonenya hilang, dompetnya hilang, bahkan motornya juga diambil sama yang tawuran begitu. Terus berarti ini bisa dibilang salah sasaran kah atau gimana? Sebenarnya di sebelah sana kan yang ininya, korbannya kan dari arah sini. Ya. Nah yang kebetulan bawa motor ke sini, yang dari sana ada orang yang nunggu di sini, di sini. Okay. Nah pas mau berhenti di sini, langsung dihadang begitu ya. Terus jatuh, yang temannya satu yang dibonceng udah kabur, sama yang punya motor malah jatuh terus kena bacok deh. Oh oke. Mas tapi sempat kalau dari pihak kepolisian gitu udah pernah ngecek ke sini, udah pernah datang belum Mas? Kalau kata teman saya yang di bengkel sini, katanya udah pernah sering ngecek ke sini. Kalau soal tawuran begitu. Kalau yang kemarin berarti udah dicek lagi sama pihak kepolisian atau gimana? Kalau yang saya tahu sih belum kayaknya. Mas ini kalau boleh tahu Mas, ini emang jalanannya kan tadi Mas bilang rawan tawuran gitu, memang udah sering. Berarti malam-malam ini jalanannya rame seperti ini juga atau memang sepi Mas? Kalau ini sih tergantung. Kalau hari Minggu kadang rame, kadang enggak. Kalau hari biasa ya sepi kayaknya. Iya, tapi kan kemarin jam 3 gitu. Ya, kayaknya sepi di sini soalnya. Jadi jalannya di sini lurus, jadi banyak yang dipakai buat tawuran begitu. Oh, berarti di titik ini juga tawuran ya berarti? Iya. Oh iya. Mas Sunaria, terima kasih atas kesaksiannya. Maria, Philip, dan juga pemirsa TV ini masih menjadi simpang siur berarti ya. Apakah memang benar-benar ini adalah korban pembegalan ataupun ini adalah salah target dari tawuran tersebut? Karena kita menanggapi dari apa yang dikatakan oleh Mas Sunaria bahwa memang titik ini menjadi titik yang rawan untuk tawuran. Sementara itu Maria, Philip yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Layaknya pertandingan sepak bola, Maria Segaf, ada pergantian pemain. Pemain baru masuk ke lapangan area pertandingan. Siapa? Buova tiba-tiba muncul, meyakinkan menjadi jaminan bahwa ijazah dari Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo asli.
Pertanyaannya, kenapa baru sekarang nih setelah berbulan-bulan ini kan, gitu kan? Apakah ini kemudian nambah bumbu-bumbu dalam kasus ini yang tak kunjung usai gitu ya? Dan bagaimana nanti dampak secara hukumnya? Kami coba ajak Anda berbincang bersama dengan sejumlah narasumber kami sudah hadir ya di studio kita, Philip. Semoga pagi ini nggak ada adu-adu dorong-dorong begitu ya. Enggak dong, jangan-jangan. Karena sudah hadir langsung di sini ada Mas Ahmad Husainuddin, kuasa hukum dari Roy Suryo CS. Hadir juga. Pagi. Pagi Bang, ada Bung Rifai Kusumanegara, kuasa hukum. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Rifai. Nah, kalau ini jangan ditanya ijazahnya asli apa enggak, profesor kita enggak. Tanya dulu dong, mau ijazahnya yang mana? Mau ijazah UGM ada, mau ijazah yang lain juga ada. Nah, mana UI, mau Inggris. Prof Jarwi, selamat pagi. Pagi, Philip Arya. Belum saya sudah dikerjain. Nanti kita mohon pencerahan Prof ya. Tapi sebelumnya nih dengan hadirnya Bu Ova ya dengan memberikan keyakinan penuh tersebut, gimana Mas Ahmad? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kan ini narasi yang repetisi ya. Ini bukan kali pertama ya Prof Ova Emilia menyampaikan kepada publik untuk meyakinkan bahwa ijazah Saudara Joko Widodo asli. Pada 2022 yang lalu, tepatnya setelah Bambang Trimulyono mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, UGM juga melalui Prof Ova ini juga sudah meyakinkan publik bahwa ijazah Saudara Joko Widodo asli. Tapi yang menjadi soal kala itu dan hari ini juga saya kira akan sama begitu. Yang dibutuhkan publik itu bukan keyakinan tapi kepastian. Kepastian apakah benar ada dokumen data pendukung yang itu bisa meyakinkan publik. Memang dengan kepastian baru kita yakin. Bukan yakin kemudian bisa dipastikan. Yang kedua, saya kira ada dua hal yang menarik ya dari statement Prof Ova yang kalau kita simak dari 10 poin pernyataan beliau itu. Yang pertama adalah tadi yang saya sebut dengan narasi yang repetisi yang sebenarnya tidak menambah apapun kecuali justru masyarakat makin galau. Sebelum-sebelumnya kan nanyain mana UGM gitu-gitu. Sebelumnya sudah disampaikan juga Prof Ova. Yang dimaksud ditanyakan itu adalah dokumen data-data yang sebelumnya dijanjikan oleh UGM akan disampaikan kepada publik begitu. Dan hari ini itu pula yang direpetisi, keyakinan yang disampaikan dengan klaim bahwa data-data itu lengkap. Tapi data-data itu ada atau tidak itu yang tidak diketahui publik. Dan lucunya dalam pernyataan itu dikutip keterangan yang sebelumnya ada dalam podcast. Jadi hari ini baru tahu saya ada podcast dijadikan rujukan untuk sebuah statement yang resmi untuk kampus sekelas UGM begitu. Yang kedua, di poin 10 yang menarik, sepertinya UGM mulai membatasi jarak pertanggungjawaban antara institusinya dengan Saudara Joko Widodo selaku pemegang ijazah. Karena dalam statement resminya Ova membatasi bahwa UGM hanya bertanggung jawab bahwa proses pendidikan Saudara Joko Widodo memang benar dan sudah diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan, akan tetapi mengenai penggunaan ijazah itu sudah murni tanggung jawab alumni UGM, tak terkecuali Saudara Joko Widodo. Artinya kalau pada proses penyerahan setelah diserahkan ijazah itu, UGM ingin menegaskan itu bukan lagi tanggung jawab UGM. Artinya penggunaan ijazah itu baik untuk Pil Wali Kota Solo, juga untuk DKI Jakarta, termasuk Pilpres 2 kali. UGM ingin membatasi bahwa itu bukan lagi batasan kewenangan dan tanggung jawab UGM. Yang ketiga, saya pikir ini penting untuk kita sampaikan kepada publik bahwa sebenarnya kalau yang disampaikan narasi mau sekali, 2 kali, bahkan ribuan kali itu tidak mengubah persepsi publik. Karena ratusan bahkan jutaan narasi itu tidak memiliki nilai, apalagi hari ini kan proses sudah diproses yang sifatnya pro justisia, yakni ada penyidikan, bahkan bukan penyelidikan. Dan kalau kita kaitkan dengan KUHAP terkait apakah itu misalkan bisa jadi bukti dari sisi keterangan dari saksi, maka keterangannya juga tidak punya nilai karena keterangan saksi itu adalah keterangan dari seorang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri yang itu dituangkan dalam BAP yang kemudian itu disampaikan dalam sebuah proses persidangan yang terbuka untuk umum. Anda maunya apa saya sih? melihat bawa gitu ijazahnya? Anda maunya apa sih? Oh tidak, kalau ijazah itu kan domainnya Saudara Joko Widodo. Nah justru dulu waktu Roy Suryo, Rismon, dan Fauzia Tiasoma datang ke UGM itu kan sebenarnya ingin menagih janji yang katanya ada sekitar 32 atau 34 dokumen pendukung yang dulu asumsinya ya kan overestimate-nya itu ketika datang sudah berjejer gitu loh. Dari satu meja ke meja yang lain, selesai. Ternyata saat itu kan hanya ditunjukkan satu dokumen dan itu menambah keraguan baru, yakni dokumen skripsi yang ternyata tidak ada lembar pengesahan, dan kemudian dari
dokumen skripsi itu ketahuan ada font yang berbeda di lembar pengesahannya. Versi Pak Rosyuryo, tapi kemudian bahwa Prof. Ova sendiri berani menjamin bahwa ijazah ini asli, bagaimana kemudian tindak tanduk dari... Sekira hari ini kan bukan masalah jaminan ya, tapi soal pembuktian ya. Dan seorang rektor loh, ini nggak main-main loh. Ya, pertama rektor ini kan tidak hadir dalam peristiwa yang dialami Saudara Joko Widodo saat itu menempuh di, katakanlah kalau benar dia kuliah di UGM. Yang kedua, ini kan baru-baru setelah ada kritik tajam melalui sebuah buku yang kita kasih judul ya, Jokowi's White Paper. Saya kira ini kaitannya adalah hendak mendelegitimasi kajian ilmiah dari satu buku dengan hanya pernyataan. Ini nggak imbang sekali begitu. Bisa saja sebenarnya ya hasil kajian ilmiah dari buku itu dilegitimasi dengan satu dokumen saja, yakni dokumen ijazah yang asli punya Jokowi. Tapi kalau dengan pernyataan, saya pikir sulit sekali ya mendelegitimasi sebuah kajian, apalagi dari pihak-pihak yang punya otoritas di bidangnya masing-masing, hanya dengan pernyataan. Dan di dalam satu pernyataan, rincian penjelasan dari pernyataan itu dikutip dari sebuah podcast. Menurut saya ini Bang Rifai, tidak layak. Tidak membuat bergeming pihak Rosyuryo CS. Seperti apa kemudian tanggapannya? Ya, kalau ini sih memang sudah kami prediksi ya. Jadi apapun argumentasinya, bahkan nanti kalau sudah di pengadilan pun apa putusannya pasti komplain lah, keberatan, dan itu wajar lah ya, wajar dalam artian semua berkeras dengan pandangannya masing-masing, nanti ditengahi oleh pengadilan, tapi apapun juga biasanya terus upaya hukum sampai akhir, dan terakhir biasanya ya rex judicata, mau tidak mau baik ataupun buruk putusan pengadilan adalah jalan terakhir. Nah, tapi saya kembali ke ke tayangan yang UGM lakukan ya. Menurut saya sih pertama, ya betul, saya sepakat sama Bang Ahmad, ini bukannya baru, ini kali kedua ya. Sekalipun mungkin ada yang hal baru di sini adalah mencoba menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengemuka. Apa itu? Soal IPK, soal Pak Kasmujo, soal apa lagi ya? Ya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang selama ini muncul ya. Jadi kan gini, 2022 lalu tuh pernah juga UGM secara formal di kampusnya, tapi di sini ada waktu itu ada dekan dan beberapa alumni menunjukkan, itulah yang fotokopi itu yang di atas, karena memang UGM yang dia pegang adalah fotokopi, karena ijazah itu hanya sekali dibuat, diberikan ke Pak Jokowi, dia pegang kopinya, ditunjukkan, niatnya baik, tapi yang terjadi adalah justru diserang, itu di-challenge lah ya. Tapi kopiannya sama asli sama dong? Harusnya sama dong, karena kan yang mengkopi waktu itu UGM. Ya. Di-challenge, kok nama Pak rektornya kok berbeda, Pak Sumitro, Soemitro dan Sumitro gitu kan. Terus font dipersoalkan gitu ya. Sehingga dan itu dipublish, sehingga kan terjadi keraguan. Nah, setelah itu ya, tapi terima kasih dengan di-challenge, akhirnya kan didalami ya, dipelajari ada apa ini, kenapa begitu. Ya, dan memang tentunya butuh waktu, karena begini, bagaimanapun kan pejabat-pejabat sekarang UGM ini kan pada saat tahun 85 mereka belum jadi, bahkan mungkin belum ngajar di sana, saya nggak tahu juga ya, atau paling tidak belum dalam posisinya. Jadi mereka pun juga harus semi-semi seperti arkeolog. Nah, menggali, mencari, dan cukup menariknya karena kami juga tim lawyer juga mempertanyakan itu, karena bagaimanapun kami perubahan. Nggak mungkin juga kami hanya mendasarkan keterangan Pak Jokowi, kami juga butuh evidence, tapi kan evidence perkuliahan itu ada di dalam kan gitu. Nah, tapi mereka melakukan pendalaman, dicari semua dokumennya. Secara kebetulan nih, saya dapat informasi, kebetulan mahasiswa Fakultas Kehutanan itu jumlahnya nggak banyak. Beda dengan ekonomi, hukum. Jadi administrasinya ternyata semakin didalami, semakin lengkap. Saya sendiri cukup salut ya, melihat dokumen. Contoh, Mas Ahmad bilang. Yang soal Sumitro dan Soemitro itu, dicari ternyata ada 2 SK Mendikbud. Pengangkatan Pak Sumitro sebagai dekan, pengangkatan sebagai guru besar. Dia sebagai dekan memang Soemitro, sebagai guru besar Sumitro. Sehingga memang waktu itu terjadi perubahan, karena SK Mendikbudnya ini kan soal pengangkatan, akhirnya berdampak kepada status beliau di sana. Dan beliau ACC, artinya dokumen-dokumen yang selama ini Su dan Soe itu salah satunya, dan sudah diterangkan oleh Prof. Nah, dokumen-dokumen juga saya coba terus tanya, kami challenge juga ya. Nah, cuma mungkin kenapa nggak ditunjukkan, ini mungkin saya juga nggak tahu ya. Lebih kurang mungkin gini, karena sedikit kapok waktu 2022 ditunjukkan, bukannya selesai bahkan di-challenge. Kan kalau datanya nah, ini khawatir kan kalau semakin ditunjukkan, di-challenge nggak selesai-selesai. Tapi saya pastikan dokumen itu ada gitu ya, karena saya pun pernah ditunjukkan ya. Sekarang pun teman-teman Polda sudah bahkan menyita semua, itu hampir ratusan dokumen disita. Dan nanti mungkin biar nggak terus terjadi perdebatan di media, di publik, mungkin semua dokumen ini akan ditunjukkan secara terbuka di pengadilan gitu ya. Nah,
ya mungkin itu jalan-jalan terbaik, karena kembali lagi apapun yang ditunjukkan pasti terjadi perdebatan lagi, pusing, kasihan masyarakat, tambah bingung. Biarlah ini dibawa kepada forum yang tepat ya, karena kita juga kan nggak mau trial by the press ya. Kita biarlah di forumnya. Ini masalah sudah terlalu lama. Nah, saya mau nyinggung sedikit soal buku ya. Kebetulan di TV lain kemarin juga kita sempat bahas buku, dan kemarin juga saya coba tanya Mas Joshua yang kebetulan katanya hadir saat launching. Apa yang salah dengan buku itu? Intinya gini, ya pertama kami sih melihat buku ini sebagai satu upaya untuk membangun alibi lah. Wajar dalam pembelaan, mereka juga harus mencoba sedemikian rupa untuk melakukan pembelaan. Tapi setelah saya coba simak ya, penjelasan intisari dari buku ini sebenarnya ada beberapa hal yang cukup menarik ya. Pertama, ternyata Bang Rizpon kembali membahas dari program ELA. Padahal ELA itu error level analysis itu di pengetahuan umum gitu ya, itu tidak bisa digunakan untuk menguji dokumen analog ya. Gampang aja, saya ajak juga pemirsa masuk ke ChatGPT, kasih pertanyaan, apakah ELA atau error level analysis mampu menguji asli palsunya ijazah yang berbentuk analog? Itu ChatGPT aja udah tahu gitu ya. Jawabannya apa tuh? Kan Anda pasti udah pernah coba tuh. Tidak bisa. Tapi sangat tidak mungkin, karena itu aplikasi itu tidak bisa digunakan. Boleh dicek ya, teman-teman boleh cek di ChatGPT ya. Itu pengetahuan umum. Tapi kan kadang ChatGPT juga tidak 100% benar begitu Bang Rifai. Apapun itu dicoba. Ya di beberapa ChatGPT boleh tanya, tapi konsisten dan jawabannya logis gitu. Karena ELA itu hanya untuk menguji foto, perubahannya foto digital. Jadi sesuatu yang analog itu tidak bisa diuji. Selama ini kan saya dapat informasi kan dari beberapa orang-orang digital forensik ya. Termasuk diantaranya beberapa teman-teman digital forensik bilang coba aja cek secara umum kalau juga nggak percaya saya. Nah, Joshua ini sendiri digital forensik ya, beliau sendiri sudah ratusan kali jadi ahli dalam perkara seperti ini ya, dan boleh di googling di Mahkamah Agung. Keterangan beliau itu banyak dipertimbangkan, banyak dipertimbangkan oleh pengadilan dalam memutus gitu ya. Jadi kalau dari segi, bahkan ini masih juniornya Bang Rizpon yang membantah itu satu. Kedua, kalau kita lihat apa yang disampaikan Ibu Dr. Tifa ya, mohon maaf, itu kan neuroscience ya yang dibahas. Ini kan cukup menarik. Bagaimana neuroscience dalam hal ini perilaku seseorang bisa menunjukkan ijazah palsu. Ini kan seperti nggak connect gitu ya. Kita bukan acara bedah buku ya, Bung. Iya, bukan. Tapi saya langsung aja kepada intinya apa yang ingin disampaikan ya. Ini alibi dari mana? Dalam hukum ini kan sudah nggak logis. Dalam hukum saya mau ceritakannya, dulu ada teori Lamroso. Apa itu? 2 abad yang lalu. Ya, salah satu kriminolog Italia yang bilang bahwa seorang menjadi kriminal itu warisan, dan itu bisa terlihat dari ciri-ciri fisik. Matanya harus lengkung dan segala macam. Itu teori ditinggalkan karena nggak adil. Korelasinya? Ini kan sama ciri-ciri perilaku dengan ciri-ciri fisik untuk melihat apakah pernah melakukan kriminal. Itu kan ya, ini kembali. Bahaya loh Bang, artinya Anda akan menuduh Roy CS ini kriminal begitu? Bukan. Ini teori Lamroso ya, hampir mirip-mirip dengan apa yang disampaikan neuroscience dari Dr. Tifa, dan saya menjelaskan hukum sudah meninggalkan sejak 2 abad yang lalu ya. Yang ketiga, kalau yang dari Pak Suryo lebih kurang yang diceritain ya sama-sama aja. Dia hanya cerita tentang Pak Kasmujo, dia cerita tentang IPK di bawah 2, gitu ya. Jadi lebih kayak cerpen lah gitu ya. Tapi soal dibukukan. Nah, saya mau komentar begini soal 2, Singkat bang. Oke, yang soal 2, ya. Faktanya IPK Pak Jokowi itu 3, dan 160 SKS. Dokumennya sudah lihat ya. Lalu kenapa kok dalam satu forum dia sebut di bawah 2? Mohon maaf, ini sifat humble-nya orang Jawa. Orang merendah. Bukan mau sombong, tapi konotasikan, wah berarti palsu. Ini saya kasih contohnya begini. Saya ditanya, Pak Rifai rumahnya di mana? Misalnya rumah saya di Menteng. Saya jawab, rumah saya mah di pinggiran Jakarta. Apakah gara-gara itu sertifikat hak milik saya atas rumah di Menteng menjadi palsu? Maksud Anda, Bang. Lebih kurang Tapi gitu. tadi kami harus kasih kesempatan dulu. Oh siap, monggo. Dibilang alibi saja bukunya itu? Ya, kalau statement dibantah statement ya itu apel to apel. Tapi begitu buku dengan kajian, latar belakang, data, kemudian ada landasan teori, dibantah dengan statement, saya pikir cukup dikesampingkan lah. Oke, kalau begitu kita mohon pencerahan nanti. Kita nanti minta Prof. Nyarwi untuk tanggapannya bagaimana kemudian ini alibi versus alibi begitu ya. Tunjuk menunjuk bagaimana kemudian Prof. Nyarwi melihatnya sesaat lagi pemirsa. Ya, ini kita lanjutkan diskusi ya. Kalau kali ini kita bertambahin minta pencerahan ke Prof-nya. Prof, jadi rekan Anda itu ya, rektor Anda, Prof. Ova, sebenarnya apa sih kalau dilihat dari segi komunikasi politik, apa yang ingin disampaikan begitu? Setelah ramai, ya meskipun tahun 2022 sudah menyampaikan, tapi setelah ramai beberapa bulan terakhir, kenapa baru sekarang menyampaikan? Dan tidak ada bukti-bukti fisik yang dibawa, yang ditunjukkan untuk meyakinkan.
Ya, ini sebelum saya jawab itu boleh dulu ngomong ya Maria ya. Oke. Apa tuh? Jadi kita ini hobinya kok membicarakan gosip orang gitu loh. Ya kan, bukan gosip tentang kebijakan atau apa gitu ya. Atau sekarang orang sudah masih berpikir lapangan kerja. Jadi kan secara hukum tapi kan dampaknya ada kebijakan Iya, paham. Misalnya ngomongin Pak Jokowi, kenapa nggak kebijakan yang kemarin-kemarin dipermasalahkan yang mungkin ada udah sering Bang masalahnya. Iya gitu. Nah, oke. Ini kan tadi ya kita bicara dari aspek komunikasi politik gitu ya. Ya kan ada tuntutan publik ya. Kalau kita lihat di medsos saja, itu kan selalu orang nanya, kira-kira apa sih ini keterangan dari pimpinan UGM kan gitu. Ya terkait dengan isu yang berkembang ya. Dan dari dulu selalu pertanyaannya sama. Ya tadi ya. Pertanyaannya kan pertanyaan banyak, tapi kalau dikerucutkan cuma satu. Apakah ijazah Pak Jokowi ini asli apa? Berarti jawabannya nggak asli kan gitu. Jawabannya yang banyak begitu ya. Iya gitu. Nah, di sini yang kemudian orang berdebat secara hukum kan. Ini ijazah yang dimaksudkan secara ontologis ya. Itu yang apa? Apakah yang dikeluarkan UGM itu ya, atau katakanlah sudah dipegang oleh alumni kan gitu. Nah dari sini yang saya kira kemudian keterangan Bu Ova, saya setuju kalau ada unsur repetisi gitu ya. Tadi Bung Ahmad bilang begitu. Tetapi kan juga ada yang baru. Yang baru apa? Ada penegasan tuh di poin yang terakhir. Jadi apa yang dijelaskan itu kan menjelaskan proses pendidikan di UGM kan gitu. Nah sementara gitu ya dari pihak kampus itu ya memang tidak punya otoritas begitu sudah ijazah itu di luar dipegang itu. Tapi kan ada beberapa bukti-bukti pendukung itu kan yang dimaksud Mas Ahmad itu. Ya betul, dan kalau misalnya institusi sudah menyatakan ada bukti, saya kira itu bukti itu sudah disiapkan dugaan saya ya, sudah disiapkan. Artinya tetapi kan juga ada dijelaskan di beberapa sebelumnya kan. Itu Bang Rifai udah nyinggung ya. Nanti mungkin akan disampaikan dalam konteks ketika di pengadilan. Nah di situ juga ada beberapa perdebatan sebenarnya. Misalnya contoh ya ada yang bertanya ya soal keterbukaan informasi publik gitu kan. Nah tentu di situ juga ada mekanismenya, termasuk kriteria apa itu informasi publik gitu. Misalnya kalau di Undang-Undang KIP kan ada beberapa, terutama di pasal satunya itu ya, yang terkait kepentingan publik. Nah ini di sini juga masuk perdebatan. Pak Jokowi sebagai dulunya masuk UGM, data pribadinya itu informasi publik apa enggak? Kalau di mata UGM dia kan mahasiswa dulunya, ya kan? Enggak tahu kan kalau kemudian jadi presiden kan gitu. Nah di dalam konteks itu saya kira itu masih pribadi, tapi dia sebagai presiden hal-halnya kemudian dikaitkan dengan publik. Nah ini yang muncul kontroversi juga. Sebenarnya penting gitu juga ini untuk UGM, untuk juga menjaga marwah UGM di tengah banyaknya tekanan publik begitu loh. Jangan sampai kemudian justru marwah UGM jadi buruk gara-gara tidak ada klarifikasi dan kepastian itu. Saya kira posisi dan peran UGM tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rektor ya melalui video lengkapnya. Walaupun kata Bung Rifai kok podcast jadi evident, nah itu soal lain lah ya secara hukum gitu ya. Bung Ahmad sorry. Nah di sini yang saya kira informasi yang disampaikan gitu ya, itu saya kira sudah cukup memadai ya menurut saya. Kenapa? Karena beberapa hal di situ kan istilahnya diceritakan gitu ya, bahwa soal proses ada 10 poin di situ. Nah terkait dengan ini ya, saya kira begini. Beberapa hal yang kemudian sifatnya penegasan ya posisi dan peran UGM itu saya kira sudah pada porsinya. Jadi gitu. sudah cukup pilih digoreng-goreng lagi. Gitu. Tetapi ini kan ada peristiwa hukum yang lain gitu loh, yang kemudian diperdebatkan banyak orang. Nah saya kira itu juga di luar di poin 10 dipertegas itu. Ya itu di luar katakanlah tanggung jawab kan, itu tanggung jawabnya ada pada pihak pemegang ijazah kan. Mungkin Pak Ahmad ada tanggapannya? Masih nggak puas ya walaupun ada penegasan. Tidak ya, saya pikir bukan masalah puas tidak puas. Kita coba membaca deskripsi pernyataan itu dari perspektif kepentingan klien kami tentunya ya. Tentu juga perspektif kepentingan publik yang memang lama sekali ingin ini segera tuntas gitu loh. Kalau itu bisa dituntaskan tanpa pengadilan nggak ada masalah juga bagi publik, bagi klien kami juga begitu. Nah tadi ya, selain soal repetisi narasi, sebenarnya kan masyarakat itu butuh bukti, bukan narasi. Yang kedua, soal UGM dalam bahasa saya ya, buang badan, tidak mau tanggung jawab kalau itu sudah urusannya keluar, sudah urusannya alumni begitu. Itu juga menurut saya adalah bagian dari, bisa jadi ya, positioning UGM hari ini tidak mau disangkut pautkan dengan sesuatu yang mungkin saja nanti akan melibatkan Jokowi selaku pihak yang bertanggung jawab atas dugaan kejahatan tertentu. Misalnya, karena dalam hal ini spesifik juga dikatakan termasuk terkait ijazah Jokowi. Tapi ada yang menarik adalah apa yang diambil oleh UGM dalam pernyataan itu yang mengadopsi statementnya Jokowi, yakni sama-sama mengadopsi sebuah statement yang tidak akan mengeluarkan dokumen kecuali oleh otoritas. Nah, kalau
pelapor saudara Joko Widodo kan selalu menyampaikan tidak akan menunjukkan ijazahnya kecuali atas putusan pengadilan atau perintah pengadilan. Nah ini ada yang diadopsi nih, apa yang dilakukan oleh saudara Jokowi oleh UGM. Misalnya ketika dokumennya ada tetapi UGM menyatakan tidak akan menunjukkan kecuali atas perintah otoritas. Pertanyaan sederhananya begini, apakah kalau menunjukkan itu sebuah kejahatan? Misalkan saudara Jokowi nggak ada kewajiban untuk menunjukkan, nggak ada kewenangan Anda untuk melihat. Tetapi apakah kalau itu ditunjukkan dan masalah ini clear, itu sebuah kejahatan kan enggak? Tapi kan yang kedua, UGM oleh pihak UGM kan hanya fotokopian, artinya kan ijazah aslinya. Dan UGM misalnya, kalau UGM menunjukkan 34 data-data rujukan, apakah itu kejahatan? Enggak juga. Nah pertanyaannya sekarang adalah bagi kita semua, termasuk kepada UGM, termasuk kepada saudara Jokowi, ingin tidak sih segera melerai perseteruan anak bangsa ini agar persoalannya segera tuntas. Kalau memang maunya panjang sampai pengadilan nggak ada masalah. Nanti ada banding, ada kasasi, ada PK, oke nggak ada masalah. Gitu. Gimana tadi tanggapannya? Ya, pertama saya tidak mewakili UGM ya. Jadi kan Anda mengundang secara komunikasi politik. Jadi itu dulu. Nah, yang kedua begini. Saya setuju kalau bicara soal yang ideal begini, itu kan ini ujungnya kan tadi pertanyaannya tadi saya sampaikan kan, asli palsu kan gitu. Nah itu kan kalau ditunjukkan ya selesai. Kalau secara logika normatif hukum. Tapi kan juga banyak pihak yang percaya juga. Misalnya Mas Rifai, belum tentu juga selesai. Misalnya begitu. Tapi terlepas dari itu begini. Perlu dilihat ya. Ada dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau yang dalam konteks tadi sampaikan Bu Rektor, itu kan bahwa UGM punya bukti-bukti itu. Tapi kan ibaratnya itu dokumen yang nanti diperlukan bisa disampaikan dalam proses pengadilan. Ya, nah tentu UGM itu punya badan publik sebagai badan publik ya. Kita juga saya kira dugaan saya ada semacam kewajiban juga sebagai badan publik kan untuk menjaga misalnya ya kategori-kategori informasi publik mana yang misalnya itu kan diuji juga oleh Komisi Informasi Publik misalnya begitu ya. Nah, saya kira di sini yang saya kira informasi sejauh mana itu bisa diungkap atau tidak itu harus diklirkan dulu ya. Nah, peran UGM itu sebagai lembaga pendidikan gitu ya, yang kemudian menjaga proses pendidikan termasuk orang-orang ya mahasiswa yang berproses di sana gitu, dan itu dipertegas juga ada poin yang disampaikan Bu Rektor juga. Sangat paham juga pasti. Bang Rifai mungkin langkah selanjutnya apa setelah tidak bergeming, tidak dianggap UGM sudah bicara. Walaupun sudah bicara pihak UGM, seperti apa kemudian langkah selanjutnya? Ya, saya sepakat memang untuk lebih meyakinkan sebaiknya ada bukti-bukti yang bisa dilihat juga. Otentik gitu. ya. Tapi kembali lagi karena kekhawatiran atas presiden yang sudah pernah ada, ya. Sehingga memang yang terbaik adalah di dalam forum resmi. Apalagi kalau sekarang udah terlambat, semua udah disita. Ya, barang-barang. Oh, punya Pak Jokowi juga? Sudah. Ijazah Pak Jokowi. Dan dari kampus juga dari UGM juga katanya udah disita ya. Saya tanya dari penyidik karena saya sebagai pelapor juga ingin terus memantau ya. Bahkan cukup menarik tadi kan sekalipun tadi Ibu Rektor soal fisik ijazah dikembalikan kepada pemegangnya, kami sendiri nggak khawatir. Pertama sudah ada lapor yang menguji keaslian dan sekarang juga sedang diuji kembali. Menariknya adalah sekarang diperbandingkan dengan puluhan bahkan hampir ratusan ijazah lainnya di tahun yang sama. Tidak hanya Fakultas Kehutanan, hukum, ekonomi dan semua. Nah itu dia lah, jangan sampai kemudian nanti justru kasihan lapornya nih jadi kerja keras, tapi paling enggak menjawab bahwa ini di-compare dengan ijazah-ijazah lain. Karena kan kembali lagi Bang Rismon dengan Elanya selalu mempersoalkan ya soal font. Dan ini langsung dari fisiknya. Karena betul-betul analog ya, dan mudah-mudahan nanti akan terjawab. Nah, kembali kayak yang tadi. Nah, maaf ya Bang, tapi kan begini. Jadi kan soal yang tadi yang dikomentari, saya mau komentari bahwa Pak Jokowi ingin panjang, enggak juga Pak Jokowi ya. Dari awal juga beliau kan menegur 2 kali biar selesai. Bahkan waktu kemarin di Barreskrim ya, saya itu bertanya langsung di dalam forum. Karena ditanyakan terus soal ijazah tunjukkan. Saya bilang tanya, adakah di forum ini yang bisa menjamin kalau saya tunjukkan ijazah, maka ini selesai. Tidak ada yang berkomentar. Saya tanya kedua kalinya juga, sama tidak yang menjawab. Inilah yang membuat kami juga jadi serba salah gitu ya. Mungkin kalau Bang Ahmad positif ya pemikirannya gitu ya. Tapi kan kembali lagi ini udah rame, banyak yang ikut campur gitu ya. Sehingga juga kita serba susah ya memberikan rekomendasi kepada Pak Jokowi. Intinya juga sebenarnya kita nggak mau panjang-panjang. Oke, artinya Pak Jokowi tidak akan menunjukkan lagi karena ijazahnya sudah disita dan semua pembuktian akan ada di pengadilan begitu ya. Kita akan nantikan nanti bagaimanakah proses di meja hijau yang akan terjadi begitu ya. Ada satu hal ya. Pertama, saya pikir kita kok nggak membangun ya masalah negara ini dengan husnuzon, prasangka baik.
artinya prasangka baik kalau ditunjukkan selesai. Jangan kemudian membangun suudzon. Nanti kalau ditunjukkan akan. Yang kedua, udah nggak bisa bang, udah disita. Yang kedua, kalau udah disita, kami mau uji lewat saksi. Kemarin kami minta lihat, nggak diperlihatkan pula, sehingga kami melihat proses sita itu bukan dalam konteks dalam tanda petik ya penyidikan saja, tetapi pengamanan, sehingga tidak ada lagi tuntutan kepada saudara Jokowi. Yang terakhir yang menjadi soalan kita itu adalah kenapa sih ini berlarut-larut? Kenapa? Karena kita mengadopsi birokrasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang birokrasi kita apa? Kalau bisa diperpanjang, ngapain? Ya dipersingkat. Jadi itu yang terjadi kayaknya. Masalahnya Baris Krim nggak ada di sini. Nanti kita coba akan gali diskusi lain. Terima kasih banyak Bung Ahmad. Terima kasih Bang Ahmad. Prof Nyarwi pagi hari ini, dan tentunya di segmen selanjutnya kita juga masih akan melihat bagaimana puas tidak puas nih. Nggak kelar-kelar juga yang ini. Nggak kelar-kelar juga karena telah memasuki babak baru di mana keluarga dari Arya Daru terus mencari keadilan. Sesaat lagi. Ya, setelah hampir 1 bulan lebih ya Maria Segaf, bagaimana kemudian kini keluarga dari almarhum Arya Daru muncul kembali ke permukaan, kembali mempertanyakan apakah Arya Daru ini memang meninggal karena bunuh diri seperti yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Ya sah-sah saja kalau kemudian ingin mencari keadilan begitu ya. Tapi kita coba ingin lihat bagaimana fakta-fakta bukti-bukti lapangan. Sudah hadir juga bersama dengan kami saat ini ada pengacara keluarga dari Arya Daru, ada Pak Nikolai Aprilindo. Selamat pagi Pak Nikolai. Pagi. Nikolai. Dan juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom ada Pak Susno Duaji, Kabar Reskrim Polri 2008-2009. Selamat pagi Pak Susno. Selamat pagi Pak Susno. Selamat pagi Pak Nikolai, selamat pagi para pemirsa. Pagi Pak Susno. Ya baik, saya langsung mau ke Pak Nikolai. Pak Nikolai, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada pihak keluarga dan juga rasa duka yang dialami begitu. Tapi pertanyaan publik satu, mengapa baru sekarang menuntut ini? Ya, jadi perlu kita pahami psikologi orang yang berduka. Mereka sangat terguncang dan mereka sangat kehilangan almarhum Arya Daru. Pertama, seorang Arya Daru sesuai dengan keterangan dari ayah kandungnya sangat susah didapat karena 3 kali menginginkan putra, menginginkan anak, keguguran terus, dan Arya Daru baru keempat itu pun rahimnya diikat sehingga janin yang ada baru bisa berkembang, dan setelah itu disesar dan sangat susah untuk mendapatkan anak itu. Yang kedua, ibunya dalam keadaan sakit kanker yang saat ini ketika itu sudah diangkat itunya, sedang dalam proses pengangkatan kansernya. Yang ketiga, istrinya saat ini masih tergoncang. Hingga saat ini? Hingga saat ini tergoncang. Karena apa? Almarhum sudah mempersiapkan segalanya untuk keberangkatan ke Finlandia. Baik itu tiket, visa, paspor, bahkan paspor istri, anak, orang tua, mertua. Sekolah anak juga sudah di sana ya? Sudah disiapkan. Orang tua, mertua disiapkan. Jadi mereka tuh dalam keadaan happy untuk berangkat karena anak-anaknya itu senang mau berangkat ke sana, dan orang tuanya, eyangnya juga senang karena masa depan sekolah anak-anak dari Arya Daru itu akan berlanjut di sana dengan bagus. Baik Pak Nikolai, langsung saja yang kemudian saat ini membuat keluarga justru yakin bahwa Arya Daru tidak dibunuh, itu apa? Apakah salah satunya kemudian handphone yang kembali aktif, yang diinformasikan bahwa pihak kuasa hukum juga melihatnya bukan tidak dibunuh, tapi dibunuh. Dibunuh, sorry. Dibunuh, bukan bunuh diri. Ya. Istilah kasarnya ya, istilah halusnya kan dipakai tidak melibatkan orang lain. Itu kan ya lip service di situ kan. Kemudian perlu saya sampaikan. Janggalnya di mana Pak? Apa bukti-bukti yang kuat yang dimiliki oleh keluarga? Sekarang kita melihat proses kematiannya. Kemudian wajahnya itu sebelum dilakban di plastik dulu. Baru dilakban secara rapi. Tidak mungkin seorang Arya Daru dapat melakukan itu seorang diri tanpa melibatkan pihak lain. Ya. Kemudian Arya Daru ini sejak tanggal 7 pagi sampai jam 9 malam itu masih berkomunikasi terus dengan istrinya. Ada kejanggalan tidak dari komunikasi itu kalau menurut istri? Menurut istri tidak ada kejanggalan. Cuman ketika Arya Daru berpamitan pada istrinya, dia diajak makan siang oleh Farah dan Dion. Makan mie ayam. Itu jam 12 sekian. Ya kan? Jadi sudah bertemu Farah dan Dion itu sejak jam 12 siang. Nah, kemudian pada saat sore
Dia mau ke GI untuk mencari baju. Dikabarkan juga istrinya pada saat baju dicoba, difoto juga oleh si almarhum, kirimkan ke istrinya, dan mereka masih bercanda mereka berdua. Tetapi yang menjadi catatan, ada beberapa nama yang disebutkan oleh almarhum pada istrinya. Jadi ada namanya Mbak Lena, ada namanya Pak Sam, ada namanya Mbak Oki. Nah, nama-nama ini, almarhum ada sedikit curhatan lah. Itu siapa mereka dari 3 nama itu yang kemudian di-mention itu seperti apa sosoknya? Maksudnya sih, itu mereka siapa? Kelihatannya teman-teman dari satu kementerian. Korelasi apa? Apakah memang ada kejanggalan dengan ketiga nama ini? Ya, di situ ada. Bahkan ada pernyataan istrinya kepada suaminya almarhum. Ada dalam WA, saya ada WA lengkap ya itu ya. Chat lengkapnya saya ada. Semoga Pak Dubes berpihak pada kita. Pak Dubes? Semoga Pak Dubes berpihak pada Jadi kita. memang ada kecurigaan di sana bahwa memang ini ada pihak ketiga, maksud Anda begitu? Ya, kemungkinan ada pihak ketiga, baik secara internal maupun eksternal. Dan juga betul handphone Arya Daru pada saat itu sempat aktif? Ya, jadi Warga tanggal mengetahui. 7 itu, tanggal 7 kan meninggal. Tanggal 8 meninggal kan. Nah, tanggal 9 ketika istrinya WA masih centang 2. Bahkan tanggal 10 pun centang 2. Ya, centang 2. Tapi dikatakan oleh pihak penyelidik bahwa handphonenya hilang. Nah, kalau hilang diambil orang atau hilang Dan di mana? Itu yang menjadi pertanyaan. raib di mana gitu kan. Nah, yang kedua, Instagramnya tanggal 14 Agustus on Instagramnya. Berarti 6 hari setelah setelah kejadian. 6 hari. Berarti kan handphone itu dalam penguasaan orang. Bukan hilang kemana-mana, tapi dalam penguasaan orang. Nah, yang menjadi catatan, kalau betul si Farah dan Dian itu bersama-sama dengan almarhum pada saat berada di GI, menjadi pertanyaan kami, jam berapa berada di GI itu? Siang jam 12 mereka makan bersama, bukan di GI, di belakang katedral itu. Kemudian CCTV menggambarkan mereka bersama ada di situ jam berapa? Itu Pak Nikolai. Real time-nya kemudian mana? Sudah diminta keterangan oleh pihak kepolisian, tapi ada beberapa hal yang kejanggalan Anda tadi, handphone, media sosial aktif. Tapi bagaimana kemudian Pak Susno melihat hal ini, Pak Susno? Pihak keluarga memastikan bahwa yakin betul bahwa ini ada keterlibatan pihak lain di sini, Pak Susno. Bagus ya, bagus sekali ada masukan gitu ya. Perlu kita ingat bahwa waktu Polda Metro Jaya mengumumkan dan juga menurut hukum ya, penyelidikan itu tidak dihentikan. Pembuat undang-undang tidak pernah merumuskan di dalam hukum acara kita penghentian penyelidikan. Tetapi pada waktu itu disimpulkan sampai dengan diadakan konferensi pers, yaitu belum ditemukan ya tindak pidana. Nah, kalau masih dibuka suatu kesempatan, siapapun, kapanpun, kalau menemukan bukti ya, atau alat bukti yang mengarah kepada tindak pidana atau yang menunjukkan bahwa peristiwa ini pidana, silakan dengan senang hati sampaikan kepada penyelidik di Polda Metro Jaya. Nah, apa yang harus disampaikan adalah untuk mendukung keyakinan tadi, bahwa yakin peristiwa ini adalah bukan disebabkan karena tidak terlibatnya pihak ketiga. Jadi bukan Polri tidak pernah menyimpulkan bahwa bunuh diri ya, tapi bukan karena tidak ada pihak ketiga yang terlibat, tapi ada pihak ketiga yang terlibat. Kemudian bukan ini tidak ada tindak pidana, tapi ada tindak pidana. Nah, buktinya apa? 1, A, B, C, D, E. Dan silakan datang ke Polda Metro Jaya untuk melihat apa yang disampaikan, bahwa dari menit ke menit atau mungkin detik ke detik perjalanan atau keberadaan dari almarhum ya, dari almarhum menjelang dan setelah gitu, setelah kematian gitu. Itu akan dilihat gitu, akan dilihat di mana, termasuk chartnya, termasuk dan sebagainya. Karena di dalam penyelidikan kasus ini
apa yang disampaikan tadi bahwa HP-nya begini, kemudian Instagramnya begini, itu nanti disampaikan juga dan dicocokkan dengan apa yang sudah didapat oleh ahli forensik Polri. Ahli forensik telah mengungkap mengenai percakapan atau mengenai data yang ada di HP, mengenai data yang ada di laptop dan lain-lain, termasuk dicocokkan juga dengan apa yang ada di CCTV. Jadi datangi ke Mabes Polri, minta data itu, cocokkan dengan informasi yang diterima oleh keluarga, mana yang belum diungkap oleh Polri. Termasuk nama-nama tadi. Misalnya namanya A, nama B, nama C, sangat dicurigai. Apakah nama A, B, C itu sudah diperiksa oleh Polri atau belum? Kalau belum, itu suatu masukan yang baik, walaupun hanya mengasupkan nama saja, belum tentu nama itu melakukan suatu perbuatan. Tapi itu masukan yang bagus. Sudah dilaporkan belum Pak Nikolai? Jadi begini, kami akan menempuh upaya hukum setelah kami konsolidasi dan keluarga inti dan pihak keluarga secara keluarga besar. Langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan. Kemudian kami juga sudah membuka diri untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian. Sekecil apapun informasi, kita sharing informasi bersama. Sudah disampaikan artinya? Belum, kita kan harus dengan surat resmi. Ya kan? Oleh karena itu, untuk mengungkap kasus ini, kita perlu adanya kerjasama secara transparan antara keluarga, penasihat hukum, dan pihak penyelidik. Memang sejauh ini komunikasi dengan pihak penyidik seperti apa sih? Sampai saat ini, otopsi lengkap pun dari almarhum, penyelidik atau penyidik tidak memberikan pada pihak keluarga. Itu. Artinya setelah press conference kemarin yang dimana pihak kepolisian menyatakan bahwa ini tidak ada unsur pidana dalam kasus ini, belum ada update apa-apa dari belum pihak belum ada update apa-apa, dan hasil otopsi pun belum diserahkan pada pihak keluarga. Demikian pun hasil gelar perkara belum diserahkan pada keluarga. Nah, keluarga menunggu. Nah, bahkan saya sampaikan di sini bahwa keluarga menerima amplop coklat dari seorang pria misterius, di mana amplop itu dibungkus di stiker dengan 2 stiker putih. Kemudian isi amplop itu bergambar bunga Kamboja dari gabus, kemudian love atau hati dari gabus, dan bintang. Nah, itu juga sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Ini maksudnya ada teror kepada pihak keluarga? Ya, ada teror berupa amplop tersebut, dan kuburan almarhum pun diacak-acak. Diacak-acak itu pada tanggal 27 Juli. Diacak-acak. Ini cukup menarik bagaimana kita akan kemudian menggali terkait teror yang kita juga cukup kaget. Maria Segaf, bagaimana kemudian dari pihak keluarga ini meskipun sudah dinyatakan tidak ada unsur pidana, justru ada ancaman seperti ini. Masuk di laporan selanjutnya, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Apa kabar Indonesia Pagi? Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, lanjut pertanyaan kepada Pak Nikolai terlebih dahulu. Pak Nikolai, bahwa kemudian pihak kepolisian kan selalu mendisklaimer bahwa jika kasus ini dibuka secara terang benderang, justru ini akan takutnya memalukan dari pihak keluarga. Seperti apa kemudian tanggapan? Pihak keluarga tidak ada mempunyai perasaan seperti itu. Kalau memang itu ada sesuatu yang berhubungan privasi, buka. Dalam tindak pidana sekecil apapun, satu temuan itu harus dibuka. Walaupun hasilnya mungkin menjadi pukulan besar buat keluarga. Tidak masalah, tapi harus dibuka. Apakah betul prasangka-prasangka itu? Ya kan? Jangan kita berasumsi, kemudian menyatakan bahwa ini privasi. Nah, kemudian ditemukan katanya alat kontrasepsi. Dites nggak DNA alat kontrasepsi itu? Kontrasepsi bekas atau baru? Kalau bekas dites nggak? Cairan atau apapun yang melekat di dalam kontrasepsi itu. Emang tes DNA-nya. Kecurigaan Anda? Ya? Kecurigaan Anda? Ya itu nggak dites, kan belum ada hasil tes DNA-nya. Dan sampai sekarang pun kami tidak mendapatkan hasil otopsi yang lengkap. Termasuk juga step by step bagaimana kemudian hasil-hasil keterangan saksi. Tidak pernah. Konferensi pers. Tidak ada. Keluarga tidak diberikan. Kami sudah tanyakan pada keluarga. Jadi kesimpulan itu keluarga dapatkan Pak, betul-betul melihat di media pada saat konferensi berlangsung? Pada saat gelar perkara kemudian di media. Itu nggak pernah diberikan. Tapi jika kita berbicara ini kasus pembunuhan begitu ya. Ini kan harus ada bukti versus bukti yang harus dibuktikan. Apakah dari pihak keluarga juga sudah mengantongi bukti-bukti bahwa ini bukan kasus bunuh diri? Bukti itu sudah dari keluarga ada, dari
netizen Dari pun pihak banyak. keluarga apa buktinya? Kan harus ada bukti kuat yang kemudian bisa ditampilkan di persidangan. Dari chat WA itu bisa bukti juga. Dari chat WA. Real time, step by step. Itu kan. Kemudian ada beberapa bukti. Misalnya dia dikatakan depresi. Ya kan? Oleh psikolog forensik. Ternyata orangnya udah persiapkan segala sesuatu untuk berangkat. Udah menyiapkan paspor bagi orang tua, bagi mertua, bagi anak istri. Visa, tiket pun sudah dibeli. Tanggal 31 Juli itu sudah harus berangkat ke Finland. Tanggal 30 Juli itu mereka udah siap di Jakarta malam. Itu ada chattingnya. Baik Pak Nikolai. Kita akan coba tanyakan kepada Pak Susno. Pak Susno, apakah kemudian informasi data yang secara lengkap ini tidak diterima oleh pihak keluarga merupakan hal yang lumrah begitu, tidak disampaikan oleh pihak kepolisian? Ya, pihak keluarga merasa ini ditutup-tutupi begitu. Ya. Baik ya. Pertama bahwa apa yang disampaikan tadi mulai dari amplop yang berada tulisan love dan sebagainya itu sudah masuk ke pihak kepolisian. Dan sudah dilakukan penyelidikan terhadap barang bukti itu, dirangkaikan dengan alat bukti yang lain dan saksi dan termasuk cat dan sebagainya. Dari sana belum bisa disimpulkan bahwa kasus ini ada pihak lain yang terlibat. Kemudian dari justru semua alat bukti atau barang bukti yang diterima dikaitkan dengan keterangan ahli, baik ahli yang menganalisa forensik, ahli yang menganalisa kejiwaan, dan sebagainya dikaitkan dengan chart dan sebagainya, bahkan sehingga sampai disimpulkan belum ada yang mengarah kepada peristiwa pidana, belum ada yang mengarah bahwa ada keterlibatan pihak ketiga. Nah, tentang misalnya tadi itu menarik sekali bahwa silakan dibuka ke publik kalau ini gini-gini. Saya kira Polri tidak akan keberatan untuk buka itu asal pihak keluarga betul-betul menyatakan minta ini dibuka ke publik gitu atau disiarkan melalui media, apa yang ditemukan itu 100% diungkap gitu. Nggak akan, Polri nggak ada untung ruginya misalnya kalau memang keluarga memang minta diungkap itu ya. Kemudian yang berikut kita kalau memang ada bukti bagus sekali, pihak Polri pasti akan sangat menghargai, tapi bukan berdasarkan keyakinan ya. Kita yakin ini ada pihak ketiga yang terlibat, kita yakin ini pembunuhan, ya bagus. Keyakinan itu silakan dukung dengan alat bukti. Alat bukti apa? Yaitu sesuai dengan apa yang dirumuskan di dalam undang-undang, yaitu saksi dan sebagainya sampai dengan keterangan terdakwa gitu. Kalau itu sudah lengkap didukung dengan bukti-bukti forensik lain yang tidak bisa terbantahkan gitu secara ilmiah, wah itu bagus sekali sehingga kasus ini terungkap bahwa ada pihak ketiga yang terlibat, bahwa kasus ini betul-betul pembunuhan gitu. Nah, jadi seperti tadi misalnya, kita tidak yakin bahwa korban atau almarhum bisa melilitkan lakban sebelumnya di plastik dan apa-apa. Itu Polri sebelum sampai pada kesimpulan tentunya sudah mempraktikkan hal itu gitu, sehingga ada kesimpulannya. Tidak bisa Polri dengan asumsi bahwa tidak ada. Tapi alangkah bagusnya kalau apa yang disampaikan ini ketidakyakinan ini langsung ketemu dengan pihak Polri. Dan apa yang telah dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, baik pada keluarga, baik di Polda Metro Jaya, maupun dengan mendatangi rumah daripada istrinya, termasuk Kompolnas sendiri sudah datang ke Jogja menemui istrinya, bahkan mengajak ahli kejiwaan psikiater ya. Nah itu akan disampaikan gitu kepada pihak keluarga ataupun kepada advokatnya, penasihat hukumnya di Polda. Saya kira pasti akan dilayani dengan baik. Baik, Pak Susno, mungkin sedikit yang membuat gelisah dari pihak keluarga Arya Daru adalah bagaimana kemudian mereka merasa ini mendapatkan minim sekali informasi terkait perkembangan dari pembunuhan ataupun kasus yang melibatkan Arya Daru begitu, Pak Susno. Nah, kepada keluarga kan sudah diberitahukan baik di Jogja maupun di Polda. Kalau misalnya minim, datangi lagi informasi apa yang diminta. Nah, jadi kayaknya informasi apa yang diminta datang lagi. Kalau memang misalnya ada informasi yang memang harus diberikan pada keluarga, tidak diberikan oleh Polri. Apa tugas penyelidik?
Kita bayar gaji mereka tuh untuk apa? Kalau kita harus mencari bukti lagi, menyerahkan lagi kepada pihak kepolisian, itu kan kepolisian punya perangkat, ada intelijen, ada Binmas, Iya, ada Babin Kamtipmas, masukan yang ada semuanya perangkat. apa? Jadi ketidakyakinan itu kita dikasihkan kita kepada kalau punya bukti, biar kita punya Polri informasi, kita menindaklanjuti, sampaikan kepada gitu. pihak kepolisian. Jadi Tetapi jangan bukan sampai berarti itu kan, dibebankan kita kepada tidak pihak puas. korban. Ada pihak Aneh. ketiga. Ini Kalau bukan pihak ini. korban dibebankan pihak pembuktian, itu aneh. Tugas kepolisian Tidak. apa Sama selanjutnya kalau sekali dibebankan korban pembuktian tidak pada bisa itu, tapi masukan apa yang membuat tidak yakin bahwa ini bukan ya karena tidak pembunuhan. Masukannya sampaikan aja. Oke. Saya kira kalau Polri masukan akan oke lah, menerima dengan baik, tapi akan berterima kasih. kalau mencari Sampaikan aja, bukti, Bapak datang aja. kalau mencari bukti Kapan itu Bapak mau bukan datang? nomenklaturnya korban Tidak. mencari bukti. Tidak. Ya Bapak kan? sudah menemukan bukti Mencari bukti apa, itu adalah tugas sampaikan, penyelidik, gitu. tugas tahu intelijen. Semua orang tahu. Silakan bukti yang Bapak sudah dapatkan apa? Misalnya nemukan, oh ini Pak, nanti biar Polri yang ngelolanya. Kalau Bapak ngelolanya nggak ada harganya, karena Bapak bukan petugas, gitu kan? Sampaikan, nanti dikelola, oh benar, ini kasusnya pembunuhan. Pak Nikolai, kalau sudah Gitu begini, dong. langkah hukum nanti akan diambil dalam waktu singkat saja. Ya, kami akan bersurat secara resmi dan kami akan meminta untuk digelar perkara ulang, direkonstruksi ulang, diotopsi ulang. Baik. Kami akan minta itu. Oke. Terima Biar kasih terang benderang. Pak Nikolai untuk waktunya pada pagi hari ini dan Terima juga kasih juga Pak Pak Susno untuk waktunya pagi hari ini. Tentunya kita berharap Oke, bagaimana kasus terima ini kasih bisa- semuanya para Ya. pemirsa, Pak Nikolai, Mas Philip. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Susno. bisa menemukan titik terang ya paling tidak untuk kasus ini. Ya. Itu Kejelasan. dia. Kami akan jeda terlebih dahulu Ya. pemirsa. Usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Langsung kami ajak Anda menuju ke depan di gedung DPR. Sudah rekan kami Vanessa Liu yang nampaknya ada aksi massa di sana. Vanessa. Ya, selamat pagi Philip, Maria, dan juga pemirsa, mengabarkan langsung dari depan gedung DPR RI saat ini, di mana kemarin sempat ada wacana bahwa akan ada aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR hari ini. Namun nyatanya hingga saat ini belum ada banyak massa yang datang ke gedung DPR RI, dan di sini saya lihat hanya ada sekitar 1 sampai 2 orang saja yang baru datang ke gedung DPR sambil memakai atribut merah putih. Namun untuk aspirasi mereka sendiri belum sempat mereka sampaikan. Dan juga sampai saat ini sendiri kondisi di depan gedung DPR jalanannya masih terpantau normal lancar, jalanan tidak ditutup dan dibuka normal untuk masyarakat yang hendak melewati, di mana biasanya jika ada demonstrasi, jalanan di depan gedung DPR ini biasanya akan ditutup, namun hingga kini terpantau memang masih lancar. Dan juga untuk sisi pengamanan sendiri tidak ada aparat yang terlihat berjaga-jaga secara ketat di depan gedung DPR, hanya ada sekitar 2 mobil polisi saja yang terlihat memantau lalu lintas di depan gedung DPR. Selain itu, rencana aksi demonstrasi besar-besaran ini kemarin memang sempat ramai di media sosial, di mana inisiatornya mengatasnamakan Revolusi Rakyat Indonesia untuk aksi demonstrasi yang rencananya akan digelar hari ini. Berbagai tuntutan mengemuka dalam seruan aksi ini dengan isu kenaikan gaji atas tunjangan anggota DPR yang menjadi pemicu utama. Publik juga menyoroti kenaikan tunjangan perumahan yang nilainya dianggap fantastis ini di tengah kondisi ekonomi masyarakat memicu sentimen negatif terhadap lembaga legislatif. Selain itu, beberapa seruan bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan dekret guna membubarkan lembaga legislatif ini. Sementara itu, diinformasikan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI Kerakyatan memastikan bahwa tidak ada aksi mahasiswa pada hari ini karena mereka telah melakukan aksi pada 21 Agustus 2025 lalu. Demikian yang dapat kami sampaikan langsung di depan gedung DPR. Saat ini kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Vanessa Liu untuk laporannya langsung dari depan gedung DPR RI yang tentunya ternyata hingga saat ini juga masih ramai lancar meskipun ada isu akan ada
demo dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat di sana. Itu dia, karena rame banget tuh kan di media sosial kan, ada aksi masyarakat di Gaza, tapi hingga pagi ini tidak ada ya. Oke, belum ada tanda-tandanya ya. Belum ada tanda-tanda, tapi yang sudah ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya ada warningnya ya. Ada warningnya, itu adalah jangan anggap remeh hipotermia, karena itu kemudian berpengaruh terhadap kondisi kesehatan tubuh kita. Tanggal tua soal ini. Aduh. Kesehatan tuh penting sekali ya. Apalagi suka naik gunung kayak si Philip kan. Jadi yang kemana-mana saat lagi kan ada Hidup Sehat yang akan hadir untuk Anda. Kalau gitu kami berdua pamit. Saya Maria Segaf. Saya Philip Pusionasud, Aura Kasih Lari Pagi. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Sampai jumpa.